Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel BEM Faiz Show. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita sedang berkunjung di tempat EKRI Jakarta Selatan. Nah, di depan saya sudah ada narasumber pada siang hari ini, Ibu Nia sebagai pelaksana harian EKRI Jakarta Selatan. Salam Ibu. Nah, langsung aja ya teman-teman, karena mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih EKRI dan awal mula atau asal usul YKRI itu dari mana, dan siapa sih pencetusnya dan siapa ketua YKRI-nya. Langsung aja kepada Ibu Nia, waktu dan tempat disilakan Ibu. Terima kasih Mas Muda, dan terima kasih juga buat kawan-kawan BEM Faiz Show atas kesempatannya pada siang ini memberikan kami, saya mewakili YKRI untuk berbagi informasi. Jadi sekilas kalau boleh saya sampaikan bahwa YKRI itu kepanjangan adalah Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia, sebuah yayasan yang diinisiasi oleh beberapa kelompok anak muda yang punya kepedulian yang sama, punya visi dan misi yang sama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kemudian kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, dan kegiatan kebencanaan. Filosofi dari Kausa itu adalah atau bahasa Sangsekerta dari Kausa itu adalah cikal bakal, gitu. Cikal bakal yang harapannya nanti kita itu bisa membangun sebuah masyarakat yang siap, tangguh jika menghadapi bencana. Bahasanya seperti itu. Nah, berdirinya pada tanggal 14 Juni 2015, dan karena kami juga masih sangat baru, jadi proses belajar dan berprogres dalam setiap bidang, setiap ilmu pengetahuan itu terus kami lakukan. Nah, terima kasih juga nih ketemu anak muda ini. Iya, sama-sama Ibu. Iya, Ibu, YKRI ini sebenarnya itu bergerak di bidang apa sih Bu? Kalau boleh tahu nih. Oh, boleh banget, malah mudah-mudahan ketemu ke depannya bisa gabung sama anak-anak muda ini. Gitu. Amin. Jadi YKRI ini punya 3 bidang kerja utama. Yang pertama adalah bidang penelitian dan pengkajian untuk disiplin multi ilmu. Jadi misalnya dari pengetahuan, sosial, ekonomi itu kita fokus kita berkegiatan di bidang satu itu, bidang penelitian dan pengkajian. Kemudian kalau bidang keduanya adalah pemberdayaan sumber daya dan pelatihan serta pengembangan modul-modul itu bahan-bahan ajar, bahan pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah diseminasi dan informasi. Jadi harapannya semua apa yang dilakukan oleh bidang 1, bidang 2 atau yang dihasilkan oleh kawan-kawan di YKRI itu bisa diinformasikan ke lebih luas lagi kepada masyarakat. Baik Bu, ini Bu, kegiatannya dalam 1 tahun itu yang dilakukan sama Ibu dan teman-teman YKRI itu apa sih Bu, kegiatan yang unggulannya lah? Oke. Kalau YKRI punya agenda atau punya program tahunan itu ada 3. Kita berkontribusi itu 3. Pertama adalah memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional, itu jatuh di tanggal 26 April. Kemudian ulang tahun YKRI sendiri di bulan Juni, di tanggal 14 Juni biasanya kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat lah, contoh kayak donor darah, diskusi bersama masyarakat gitu, atau bersih-bersih lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi dalam bulan pengurangan resiko bencana, itu biasanya dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, ini biasanya kami mencoba menyampaikan di dalam bulan PRB itu kegiatan-kegiatan yang pernah YKRI lakukan, baik secara mandiri melalui program atau juga kemitraan bersama lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kami. Ini Bu, bagaimana sih Bu YKRI ini memperdayakan limbah-limbah sampah kayak plastik itu Bu? Oh, baik. Jadi kalau YKRI itu memang ya tadi saya sampaikan ya, kita masih muda sekali, baru 5 tahun, tapi memang dari anggota YKRI backgroundnya emang awalnya kegiatannya itu di kebencanaan. Nah,
Kemudian kami setahun lah, hampir 2 tahun inilah, ya masuk selama pandemi masuk hampir 2 tahun ya, setahun ini tuh kita mulai bergerak di kegiatan-kegiatan yang memang peduli lingkungan, khususnya sampah. Ya kita tahu bahwa dari data yang dilansir oleh IPB dan ITB tentang pengolahan limbah sampah, setiap tahun itu di Indonesia menghasilkan 2,13 juta ton sampah plastik. Nah, untuk Jakarta sendiri itu bisa sampai 7-8 ton per hari. Memang kalau untuk mengatasi secara keseluruhan JKRI belum, kita masih sangat minim sekali gitu. Kami mulai dari lingkungan rumah dulu sih. Jadi kawan-kawan kami yang ada di kantor itu kami ajak untuk memilah sampah dari rumah. Memilah sampah dari rumah misalnya dari botol, dari anorganik, organik itu dipilah dari rumah. Kemudian apa yang kami lakukan, kami coba terapkan di lingkungan sekitar kami. Kemudian di daerah-daerah dampingan kami juga mencoba untuk mensosialisasikan itu. Dan kebetulan 1 tahun ini selama masa pandemi ini JKRI bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia atau Plan Indonesia, kami diminta untuk mendampingi salah satu kelurahan dampingan kami itu berkegiatan untuk pengelolaan bank sampah bersama anak muda. Ya kalau misalnya ditanya sejauh apa pengelolaannya, kami baru memulai dari hal yang terkecil dulu. Jadi minimal misalnya keluar rumah itu tidak lagi beli air minum yang kemasan, kita bawa tumbler dari rumah, kemudian tas juga kami bawa dari rumah. Jadi mulai dari situ. Berkontribusi besar sih masih belum, tapi semua pasti proses. Ini Ibu, bagaimana sih Bu cara teman-teman YKRI mengajak masyarakat? Ini kan banyak beberapa masyarakat yang terkadang masih sering membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana nih peran YKRI atau Ibu sendiri untuk mengajak mereka biar buang sampahnya pada tempatnya dan tidak membeli botol-botol minuman yang plastik gitu, lebih membawa tempat minum dari rumah masing-masing. Nah, perannya bagaimana Bu untuk mengajak mereka semua itu? Nah, ini sebetulnya peran ini tantangannya besar ya. Jadi ini saya sharing pembelajaran dari tempat-tempat yang kami lakukan pendampingannya. Jadi pada saat kita mau mengajak masyarakat, kita harus mengajak mereka untuk mengenali dulu masalahnya. Jadi misalnya sampah itu memang benar bermasalah nggak sih buat mereka gitu. Jadi kalau dari kepedulian mereka sendiri nggak bisa kita sadarkan, mereka untuk terlibat atau berperan untuk mengurangi sampah juga akan susah gitu. Nah, kalau pembelajaran yang kami lakukan bersama kawan muda yang di daerah dampingan kami yaitu daerah Kerendang, kami tanya dulu masalah yang sehari-hari yang menurut mereka masih yang perlu ditangani itu apa. Nah, itu mereka mapping. Ternyata terdekat di depan rumah mereka dan dalam rumah mereka itu adalah sampah. Nah, sampah itu bukan tanggung jawabnya pemerintah gitu ya, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, PPSU, bukan, tapi sampah itu adalah tanggung jawabnya kita. Kenapa? Karena dari kita bangun tidur sampai kita tidur bangun lagi itu kita sudah menghasilkan sampah. Nah, dari menyadarkan itu kita mengenali dulu bahwa kita adalah kontribusi sampah terbesar, itu yang kita lakukan bersama mereka. Jadi peran-peran yang kita lakukan baru itu. Jadi kita mulai mengenali masalahnya dulu. Begitu kita tahu bahwa kita kontribusi sampah, baru kita mulai melakukan dari diri kita dulu. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kita tahu bahwa salah satunya kemasan plastik itu menjadi sampah terbesar di rumah kita, ya berarti kita mulai tidak menggunakan atau mengurangi seperti itu. Karena kita nggak bisa menutup atau menolak bahwa kita bukan pengguna sampah nih, karena semua yang kita gunakan masih ada produk sampah kan. Betul. Masih produk plastik lah ya. Betul plastik. banget sekali. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi perlahan-lahan sih memang, dan ini tidak bisa hanya YKRI saja atau dinas lingkungan saja, tapi semua orang, dan terpenting dimulai dari rumah, dari diri sendiri. Kalau boleh tahu nih Bu, YKRI ini ada nggak sih kerjasama dengan pemerintah pusat ataupun daerah Ibu? Kalau YKRI sejak 2015 kita itu banyak beberapa pemerintah baik internasional, nasional maupun daerah. Kebetulan kalau untuk internasional beberapa NGO seperti UNESCO, kemudian Plan Internasional Indonesia, UNICEF, memang tidak proyek panjang ya, tapi beberapa kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi YKRI kalau di bidang kebencanaan kita punya program yang namanya Sekolah Aman Bencana. Nah, di dalam Sekolah Aman Bencana ini yang biasanya kita bekerja sama dengan beberapa institusi tadi.
Kemudian kalau institusi pemerintah pusat, kami juga kita pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen kajian risiko bencana itu dengan beberapa kemitraan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian membuat beberapa buku dengan Kementerian Pendidikan, misalnya masih dengan Sekolah Aman Bencana. Kemudian kalau dengan Provinsi DKI Jakarta, kita saat ini mencoba untuk menjadi bagian dari penyusunan dokumen Renkon tentang gempa bumi, kemudian juga kajian risiko bencana di DKI Jakarta. Kalau di daerah-daerah, kebetulan 2016-2017 kami di Jawa Barat itu bersama BPPT melakukan sosialisasi tentang alat peringatan bencana longsor. Jadi kalau multi kerjasama mulai dari internasional, nasional, dan provinsi dan daerah, YKRI sudah melakukan. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Nia sudah banyak menjelaskan tentang YKRI pada kesempatan siang hari ini. Nah, kemarin dari Instagram BEM Faisal kita mengadakan pertanyaan dari terkait teman-teman yang bertanya di Instagram BEM Faisal. Langsung aja nih kita tanya kepada Ibu Nia. Ibu, bagaimana sih Bu caranya kita untuk menyadarkan teman-teman itu biar peduli dalam hal menjaga lingkungan? Tantangannya berat nih, jawabannya lumayan, pertanyaannya gampang tapi jawabannya gampang-gampang susah. Jadi kalau bagaimana kita mengajak peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, ya tadi kita mulai dari, kalau dalam agama Islam ya, kita diajarkan bagaimana kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, betul banget Ibu. Kebersihan sebagian dari iman itu bukan hanya untuk hal yang besar, tapi dari hal yang kecil. Hal kecil itu dimulai dari mana? Dari perilaku kita sehari-hari di rumah. Termasuk salah satunya adalah kontribusi kita terhadap lingkungan. Kontribusi kita terhadap lingkungan dimulai bisa dilihat dari mana? Bagaimana kita memperlakukan sampah di lingkungan rumah kita. Itu yang salah satu yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah menerapkan, ya, salah satu yang dilakukan adalah menerapkan tadi kebersihan sebagian iman itu bukan hanya sekedar slogan saja gitu, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kita memberikan contoh. Memberikan contoh berarti kita memperlakukan diri kita untuk menerapkan apa yang kita pahami soal itu. Jadi kayak tadi kita mengajak orang lain untuk contohnya peduli lingkungan dengan bercocok tanam, ya rumah kita harus punya tanaman gitu. Jadi jangan sampai ngajakin orang, yuk kita nanam rumah nanam di sini gitu ya, tapi rumah kita sendiri gak ada tanamannya gitu. Itu satu, jadi harus contoh juga gitu. Jadi pada saat kita mengajak orang lain, ya kita harus mencontohkan juga, termasuk juga misalnya kita ngomongin sampah, kita minta orang lain untuk peduli dengan sampah, ya di rumah kita juga harus mencontohkan itu. Jadi apapun yang dianggap tidak bermanfaat, kalau kita tahu caranya, belajar bagaimana caranya, yang tidak bermanfaat itu bisa menjadi manfaat. Dan salah satunya sampah. Mau sampah organik, sampah-sampah sisa makanan, sisa sayur dan lainnya, itu kalau dikelola dengan tata cara yang benar, itu bisa menjadi pupuk, bisa digunakan lagi kebermanfaatannya. Sampah-sampah plastik yang tadinya juga tidak diabaikan, itu bisa juga diolah dengan baik dan malah bisa mendatangkan nilai berkah yang buat meningkatkan nilai ekonomi yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya botol air mineral gitu ya yang nggak kepake, itu kita kemas dengan baik, itu bisa jadi souvenir dan lain-lain yang bisa dijual kembali. Hal-halnya seperti itu. Jadi memang harus contohnya dimulai dari kita juga, dari kita dulu, kemudian kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan baru kita bisa mengajak orang lain. Jadi bukan sekedar himbauan, karena mencintai lingkungan, peduli terhadap sampah itu bukan sekedar bersuara, tapi memang ada aksi, harus ada contoh, ada hal yang harus dilakukan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Masya Allah sekali jawaban dari Ibu Nia pada pertanyaan teman-teman dari Instagram. Mungkin cukup sampai pada kesempatan hari ini. Intinya nih, buat teman-teman yang dimanapun berada, tadi kata Ibu Nia, kita harus peduli, harus sadarkan diri kita, sangat penting untuk yang namanya sangat pentingnya dalam menjaga lingkungan. Nah, mungkin itu aja diskusi kita pada. Boleh nambah satu lagi nggak?
Boleh Ibu. Pesan saya gini, lebih baik kita itu lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah. Masya Allah. Jadi itu lebih bermanfaat gitu ya kan. Itu yang pesan hal yang bisa saya sampaikan. Iya. Masya Allah, nih pesan dari Ibu Nia untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada. Intinya jangan lupa nih, kita harus selalu jaga kebersihan. Mau kita berada dimanapun, jangan lupa untuk yang namanya membuang sampah pada tempatnya, dan hilangkan rasa gengsi, malu, dan rasa-rasa lainnya ketika kita mau membuang sampah pada tempatnya. Mungkin cukup itu aja ya Ibu ya. Terima kasih Mas Huda. Terima Sukses kasih Ibu. Kawan-kawan BEM Paiso. Siap. Oke, sekian dari BEM Paiso pada siang hari ini. Akhirul kalam, syukran billahi bisyadil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.